Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wahsyurna fi zumratih ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita bersyukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan taufik, hidayah dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di Masjid Agung Surakarta ini untuk menjalankan ketaatan demi ketaatan. Setelah kita menjalankan sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan pengajian yang di malam Senin pekan ganjil ini. Kita membahas tentang sirah Nabi, pelajaran dan ibrah, hikmah yang kita ambil dari setiap episode kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau, para sahabat ridwanullah alaihim, dan kepada seluruh pengikut risalahnya hingga hari akhir nanti. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini. Tentu tadi sempat turun hujan ya, rintik-rintik, dan tetap kita dimudahkan langkah kita, diringankan langkah kita, hadir untuk saling tawasaw bil haq dan tawasaw bis sabr, mengingatkan dan menguatkan dalam kebaikan, menguatkan dalam kesabaran. Nah, kita akan lanjutkan bahasan kita di sirah Nabi dan hikmah dan ibrahnya, di mana kita mengambil satu episode, satu cuplikan, satu kisah untuk kemudian kita gali apa-apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya setiap kisah itu bukan hanya sekedar untuk dinikmati saja, atau untuk diceritakan saja, atau bahkan untuk pengantar tidur anak-anak kita, tetapi lebih dari itu, apalagi kisah sirah Nabi adalah hal-hal yang layak untuk kita ambil dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih di dalam rangkaian kejadian-kejadian di dalam Ghazwatul Uhud ya, perang Uhud. Kalau sebelumnya kita membahas tentang bagaimana dalam fase perang Uhud itu ada juga fase yang menyedihkan ya, di mana salah satu sebab kekalahan kaum muslimin adalah karena ada ketidaktaatan salah satu pasukan atau pasukan yang ditempatkan di Jabal Rumat yang tidak taat dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka kemudian sebagian turun tertarik dengan pembagian harta. Maka pada episode kemarin kita membahas satu hikmah yang disebutkan oleh Dr. Ali As-Solabi dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, yaitu tentang bahaya mencintai dunia melebihi akhirat, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan itu juga diabadikan di dalam Al-Quran ya, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Jadi bahaya mencintai dunia melebihi akhirat. Nah, pada
pertemuan kali ini kita juga masih membahas tentang bagaimana fase awal di perang Uhud yang disebutkan dalam kitab Fikih Sirah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tentang awal-awal persiapan kaum muslimin dalam menyambut pasukan kafir Quraisy Mekah. Yang kita tahu mereka datang dengan sepenuh pasukan, dengan penuh kemarahan, dengan penuh dendam, ingin membalas kekalahan mereka di perang Badar. Maka bagaimana persiapan kaum muslimin di Madinah? Disebutkan dalam kitab tersebut, wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khabar fastasyara ashabahu wa khayyarahum. Maka kemudian ketika mendengar berita ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah. Bermusyawarah yaitu ingin meminta pendapat, usulan, mengumpulkan pandangan-pandangan para sahabat terkait bagaimana apa yang dilakukan dalam menyambut pasukan musuh, yaitu kaum musyrikin Quraisy. Wa khayyarahum bainal khuruj limulaqatihim wa qitalihim wal baqa' fil Madinah fa in dakhalu alaihim fiha qataluhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, bermusyawarah, meminta pendapat mereka antara keluar dari Madinah, keluar kota untuk menyongsong musuh, ya, menjumpai musuh lebih awal di luar kota Madinah, atau tetap standby di Madinah menunggu musuh. Kalau mereka berani masuk, maka barulah kemudian akan terjadi pertahanan atau akan membela diri. Maka ini adalah bagaimana Rasulullah SAW kembali dalam banyak kesempatan beliau senantiasa mendahulukan bermusyawarah, istisyarah, mengambil pendapat, mengumpulkan pendapat sebelum memutuskan sesuatu. Nah, ketika itu yang terjadi adalah fakana ra'yu ba'du suyukhi minal muslimin adamul khuruj minal Madinah. Nah, pendapat para sahabat terutama adalah orang-orang yang tuanya, para seniornya, senior sahabat itu mengatakan tidak perlu keluar Madinah, sudahlah cukup tunggu saja di Madinah. Dan ternyata pendapat ini juga diikuti dan diaminkan oleh seorang tokoh munafik, pimpinan munafik. Wa kana Abdullah bin Ubay bin Salul min ashabi hadar ra'i. Ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul, punggawanya munafik, juga ikut berpendapat dan ikut mendukung supaya tidak perlu susah-susah keluar Madinah, hanya cukup menunggu di Madinah saja. Tetapi ya, yang namanya musyawarah tentu banyak juga yang mengemukakan pendapatnya, dan ternyata mayoritas yang di sana ingin keluar untuk menjemput dan menyongsong musuh, dan di antara mereka memang adalah orang-orang mimman lam yakun lahum syaraful qital fi Badar, yang tidak kebagian atau belum mengikuti dalam perang Badar. Maka mereka mungkin tidak sabar ya, ingin menyongsong musuh. Wah, kemudian mereka ingin segera keluar Madinah. Maka ini yang menarik ya. Bahkan mereka mengatakan, ya Rasulullah, ukhruj bina ila a'daina la yarawna anna jubunan anhum wa da'ufna. Ya Rasulullah, ya, mari kita keluarlah bersama kami menyambut musuh-musuh kita, supaya mereka tidak melihat kita ini pengecut dan lemah. Wa dha'fana. Jadi supaya mereka tidak melihat kita ini orang pengecut dan lemah, maka harus kita sambut. Maka para pemuda ini penuh semangat terus, kalau bahasa kita apa nih ya,
membujuk, mengulang-ulang hal ini, sehingga kemudian pada akhirnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta wafaqahum ala ma aradu, sampai kemudian mengikuti, menyepakati apa yang menjadi keinginan mayoritas waktu itu, yaitu ingin untuk keluar menyambut musuh. Maka kemudian beliau fadakhala baitahu falabisa dir'ahu wa akhadha silahahu. Maka beliau segera menyiapkan, beliau mengambil baju besi, menyiapkan senjatanya, dan ketika itu barulah yang tadi membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar mulai merasa menyesal. Kenapa? Mereka mengatakan annahum qad istaqrahuhu ala ma la yurid fanadimu ala ma kana minhum. Mereka menyesal karena sudah memaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti pendapat mereka. Jadi awalnya tadi semangat ya, membujuk, mengulang-ulang terus, tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sudah bersedia, gantian mereka merasa menyesal, merasa takut kalau itu adalah satu keterpaksaan. Maka mereka mengatakan qalu istaqrahnaka ya Rasulullah walam yakun lana dzalika fa in syi'ta faq'ud. Ya Rasulullah, kami telah memaksamu ya Rasulullah, sungguh kami tidak ingin seperti itu. Kalau engkau berkehendak, silahkan kita tinggal saja di Madinah, tetap saja di Madinah. Jadi ini namanya terbolak-balik ya, bolak-balik bingung. Awalnya menginginkan keluar, membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar, maka kemudian malah mereka takut kalau mereka telah berbuat hal yang buruk, memaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu keraguan itu tidak boleh. Orang namanya mau berjihad, mau berperang harus dalam kondisi yang kokoh, teguh pendirian. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh terombang-ambing antara A atau B ya, keluar atau tidak. Maka segera setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma yambagi lin nabi idza labisa la'matahu aidira'ahu an yada'aha hatta yuqatil. Tidak pantas, tidak layak bagi seorang nabi yang sudah ya membawa, sudah menyiapkan, sudah memakai pakaian besinya untuk kemudian meletakkan sebelum ia berperang. Maka di sini menunjukkan apa? Tidak boleh ada keraguan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memutuskan hasil musyawarah adalah keluar menyambut musuh, keluar dari kota Madinah untuk menyambut musuh. Kalau sudah ada hasil musyawarah harus ditaati tanpa boleh ada keraguan. Maka sudah diputuskan, pemuda-pemuda tadi ya mereka takut memaksa Rasulullah, maka keraguan itu, ketakutan itu dihapus oleh Rasulullah bahwa ini sudah menjadi ketetapan dan tidak layak bagi Nabi untuk mundur ya setelah bersiap untuk menyambut musuh. Nah, ini adalah episode di dalam menjelang ya persiapan atau keberangkatan menuju Uhud. Dalam episode kecil ini, episode singkat ini, hal yang bisa kita ambil ibrahnya, ambil pelajarannya, dan tentu layak kita aplikasikan dalam keseharian kita adalah bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semangat di dalam bermusyawarah sebelum mengambil satu keputusan. Dan ini tentu sesuatu yang sehari-hari kita temukan ya. Misalnya dalam rumah tangga tentu ada suami, istri, anak ya, ada orang tua yang bisa jadi dalam kehidupannya ada pilihan-pilihan yang kemudian membutuhkan satu musyawarah. Jangankan yang berat-berat ya, yang ringan-ringan misalnya ini musim liburan, mau liburan kemana ya, itu bisa juga diselesaikan dengan musyawarah. Kira-kira kalau milih A kenapa, kalau milih B kenapa.
Ini kaitannya yang enak-enak. Mungkin yang lebih berat-berat, bagaimana terkait memilih sekolah. Bapaknya pengen anaknya sekolah di sini, ibunya pengen anaknya sekolah di B, ya bapaknya pengen anaknya sekolah di A, ibunya pengen anaknya sekolah di B, anaknya pengen sekolah di C. Tentu ini ada perbedaan-perbedaan yang bisa dimusyawarahkan untuk kemudian mencari kemungkinan-kemungkinan yang terbaik. Maka di dalam kitab fikih sirah, Syekh Muhammad Said Ar-Ramadan Al-Buti mengatakan meletakkan hikmah yang pertama. Jadi beliau dalam menyusun kitabnya kan menyusun kisah-kisah sirahnya secara singkat, lalu apa hikmah-hikmahnya. Yang pertama beliau mengatakan yatajalla huna aidan al-mabda' alladhi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bihi nafsahu wa huwa iltizamit tasyawur ma'a ashabihi fi kulli amrin yahtamilul musyawarah wal bahas. Dari kisah ini menjadi jelas bagi kita bahwa salah satu prinsip yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berkomitmen iltizam dengan musyawarah, meminta pendapat sahabat-sahabatnya dalam setiap urusan yang memang membutuhkan musyawarah dan kedalaman, membutuhkan ya penyelesaian dan tentu berhubungan dengan kondisi yang sangat-sangat penting. Maka di sini pelajaran yang disebutkan dan ditulis pertama oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya adalah musyawarah, pentingnya musyawarah. Dan tentu saja hal ini bukan sesuatu yang aneh, karena perintah anjuran musyawarah itu juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ali Imran misalnya ayat 159, wasyawirhum fil amr. Maka bermusyawarahlah kepada mereka dalam satu urusan. Faida azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau engkau sudah berkehendak ya, setelah selesai musyawarah kemudian ketemu satu keputusan, maka hendaklah kemudian berazam, bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi perintahnya sudah jelas. Maka ketika kemudian Rasulullah SAW melakukan musyawarah dalam banyak kesempatan, maka sejatinya ya memang beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wasyawirhum fil amr. Nah, yang menarik adalah bahwa Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya beliau mengatakan qala Allahu ta'ala wasyawirhum fil amri. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, musyawarahlah dengan mereka dalam urusan, beliau mengatakan wal ahadits as-shahihah fi dzalika katsirah masyhurah. Hadis-hadis yang senada yang mengingatkan, menganjurkan tentang musyawarah itu banyak ya, shahihah, hadis-hadis sahih yang banyak dan masyhur. Ya, jadi artinya ini dilengkapi dengan ayat ini. Lalu beliau mengatakan fa innahu idza amara Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi nassan jaliyan, dikatakan nassan jaliyan nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah ma'annahu akmalal khalq famadhanna bi ghairihi. Imam An-Nawawi mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan nabinya dengan nas yang jelas dalam ayat Al-Quran untuk bermusyawarah, maka padahal beliau itu adalah makhluk yang sempurna, manusia yang termulia, maka dikatakan famadhannu bi ghairi, maka bagaimana dengan yang lainnya? Ini maksudnya bagaimana dengan kita, Pak, ya? Bagaimana kita kalau Rasul saja yang sudah mulia ya, yang diberikan keistimewaan luar biasa, masih diperintahkan bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya yang jelas-jelas jauh di bawah beliau. Ketakwaannya jauh berbeda ya, kecerdasannya jauh berbeda, kelebihannya jauh berbeda. Itu saja Nabi diperintahkan bermusyawarah. Kira-kira apalagi
kita, apalagi selain Nabi. Apalagi selain Nabi. Bisa dipahami Pak ya? Ini artinya perintah ini buat kita juga dong. Perintah bermusyawarah ini buat kita juga gitu. Dan ini juga disebutkan ya bahwa tema-tema musyawarah itu ya saya banyak sekali. Kalau kita mendengar kata musyawarah bukan berarti harus selalu berhubungan dengan hal-hal yang besar tadi. Ya. Tetapi musyawarah di dalam hadis juga disebutkan tentang perjodohan ya. Bagaimana seorang janda yang mau menikah diminta untuk juga bermusyawarah. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang seorang suami istri yang mau menyelesaikan masa sapihan buat bayinya ya sebelum 2 tahun, dibolehkan setelah bermusyawarah. Jadi bisa jadi ternyata ibunya sakit, ibunya keberatan, ibunya kecapean, lalu boleh dihentikan dengan bermusyawarah terlebih dahulu agar sama-sama ya setuju, ridha, atau bahkan boleh juga untuk disusui kepada yang lainnya. Nah ini contoh bermusyawarah dalam Al-Quran, di dalam hadis, bukan hanya hal-hal yang besar saja. Karena kalau kita mungkin mikirnya wah musyawarah apa namanya perwakilan rakyat terlalu tinggi-tinggi nanti ya, musyawarah desa misalnya. Tapi bahkan dalam keluarga suami istri pun ada musyawarahnya. Dalam menentukan tadi jodoh, mencari jodoh juga ada musyawarahnya. Di sini Al-Alamah Syed Abdullah Al-Haddad mengatakan, contohnya, wa alaika idza aradta syuru' fi amrin muhim. Kalau engkau ingin menjalankan satu urusan yang penting seperti kas-safar tadi, perjalanan mau kemana, mau nyari pekerjaan di mana, mau nyari pendidikan di mana, atau bahkan tadi mau liburan di mana yang membutuhkan safar, itu bisa juga dengan kita bermusyawarah. Wazawaj, pernikahan apalagi, wa nahwahuma, dan selain itu bimusyawaratin man tasiku bima'rifatihi wa amanatihi min ikhwanika. Engkau bisa mengambil pendapat, bertanya, meminta pendapat dari orang-orang yang engkau percaya, baik saudaramu, temanmu, apalagi tentu para ustadz, para kiai, para ulama. Ini menunjukkan bahwa bermusyawarah tentu tidak sembarangan kita nyari pendapatnya. Kita cari orang-orang yang kita percaya dia mempunyai pengalaman yang lebih, mempunyai ilmu yang lebih, mempunyai pandangan yang lebih, mempunyai ketakwaan yang lebih, sehingga bisa memberikan kita pendapat-pendapat yang lebih baik. Dan musyawarah ini kan juga menunjukkan bahwa kita itu mengakui keterbatasan kita, kekurangan kita, menjauhi dari sifat sombong, Pak. Karena tadi Rasul saja diperintahkan musyawarah dan beliau menjalankan. Kalau kita tidak mau bermusyawarah, itu seolah-olah bahwa kita merasa pendapat orang lain tidak penting. Pendapat saya sudah paling hebat, pendapat saya sudah paling bagus. Kira-kira ada sombongnya nggak begitu? Ada sombongnya. Tetapi justru dengan musyawarah, dengan bertanya itu menunjukkan bahwa kita membutuhkan masukan-masukan, membutuhkan pandangan-pandangan. Dan ini juga ada riwayat ya, secara riwayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Wasit ya, walaupun kekuatannya banyak juga yang mempermasalahkan kekuatan riwayatnya, tetapi secara makna yaitu sesuatu yang baik ya, yaitu dikatakan ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan merugi, tidak akan gagal tidak akan merugi siapa yang mau beristikharah, tidak akan menyesal siapa yang mau bermusyawarah. Jadi kalau kita sudah beristikharah, dikatakan mohon maaf, kita sudah bermusyawarah, kemudian ada pilihan-pilihan yang kita cenderung untuk menjalaninya, maka tinggal satu langkah lagi, yaitu apa? Beristikharah.
Jadi ada bermusyawarah, ada istisyarah, ada istikharah, dengan tentu berdoa ya, menunaikan sholat istikharah. Maka ini menunjukkan bagaimana cara kita dalam menentukan keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kita. Ya kira-kira kita sudah tahulah ya, mana yang layak dimusyawarahkan, mana yang tidak layak dimusyawarahkan. Artinya hal-hal yang penting lah. Masa mau makan siang di mana harus musyawarah dulu ya kan? Tapi kalau memang makan siangnya bareng-bareng ya musyawarah juga baik ya. Tapi intinya tidak akan menyesal kalau kita menggunakan langkah-langkah seperti itu. Dan itulah yang dipahami dan dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesaksian testimoni dari Abu Hurairah dalam riwayat At-Tirmizi, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan aksara masyuratin li ashabihi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, kita tahu beliau sangat intens mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ya kita tahu sebentar ketika beliau mendampingi Rasulullah, tetapi beliau paling banyak mengumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau sangat intens dalam waktu yang singkat tetapi intens sekali. Maka beliau Abu Hurairah dengan kedekatannya kepada Rasulullah, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang paling banyak bermusyawarah kepada sahabatnya dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesaksian orang yang dekat, Pak. Ya, kesaksian orang yang dekat. Beliau tidak pernah melihat orang yang lebih banyak musyawarahnya melebihi Rasulullah. Bahkan beliau juga mengatakan ini tentang bab fadilah Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, lau kuntu mustakhlifan ahadan an ghairi masuratin lastakhlaftu ibna ummi abdin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seandainya aku boleh memilih seorang pengganti tanpa bermusyawarah, niscaya aku akan memilih ibnu ummi abd atau Abdullah bin Mas'ud. Artinya ini menunjukkan kekhususan dan keutamaan Abdullah bin Mas'ud, tetapi beliau sampai mengatakan, seandainya aku mau tidak pakai musyawarah, seandainya aku berkenan dan boleh tidak pakai musyawarah, itu menunjukkan beliau sangat menghargai musyawarah. Dan ini sekali lagi kita dapati dalam sirah banyak sekali. Dalam sirah banyak sekali bagaimana beliau bermusyawarah, bahkan dalam kondisi-kondisi yang genting. Kondisi-kondisi yang membutuhkan cepat. Kalau bahasa anak muda sekarang satset itu ya. Membutuhkan kecepatan. Misalnya ketika beliau mendengar kabar bahwa kafilah dagang Abu Sufyan yang akan dicegat ternyata sudah lolos dan berubah dengan pasukan Mekah yang dengan jumlah jauh lebih besar. Padahal ketika itu beliau sedang menyiapkan pasukan hanya untuk mencegat rombongan kafilah dagang Abu Sufyan. Jumlahnya 300-an. Ya, tidak banyak. Tapi ternyata kafilah dagang itu lolos, berubah dengan pasukan Mekah yang besar yang jumlahnya 1000-an. Maka beliau tetap bermusyawarah, apakah kita pulang kembali ke Madinah atau kita terus melanjutkan dengan tentu resiko dan konsekuensi bertemu dengan pasukan Mekah yang besar. Jadi itu kan genting sekali. Maka beliau tetap bermusyawarah, meminta pendapat, apalagi pendapat dari sahabat Ansor. Ya, maka beliau sampai bertanya lagi, ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Karena apa? Karena nunggu sahabat Ansor untuk memberikan pendapat. Sehingga akhirnya diputuskan untuk kemudian tetap melanjutkan perjalanan sehingga terjadilah perang Badar Al-Kubra itu. Bahkan di tengah proses penyiapan perang Badar pun beliau juga bermusyawarah tentang tempat yang mana yang akan digunakan untuk sebagai markas pasukan, base campnya, ya. Sehingga ada seorang sahabat yang bertanya ketika Rasulullah SAW akan berhenti di satu tempat,
maka dikatakan apakah tempat ini adalah wahyu ditentukan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, atau ini adalah bagian dari strategi? Ini adalah pendapatmu saja ya Rasulullah. Maka dikatakan, oh ini hanya sekadar strategi saja. Artinya membuka pendapat yang lain, sehingga kemudian diberikan solusi bahwa tempat ini tidak tepat secara strategi peperangan, lebih tepat untuk mendekat ke arah mata air di Badar, sumber air, sehingga bisa mengakses sumber air dengan lebih cepat. Itu bagaimana musyawarah. Di perang Uhud ini juga musyawarah tadi ketika apa? Apakah keluar Madinah atau tetap di Madinah. Nanti juga ada di perang Khandaq musyawarah tentang strategi menghadapi musuh yang begitu banyak, sehingga kemudian Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membangun pertahanan dengan skema parit. Walaupun parit ini bukan parit seperti yang kita kenal ya. Kalau parit di sawah kita berapa meter kira-kira? Kecil ya. Nah, paritnya ini panjang ya dan dalam serta lebar juga, sehingga tidak bisa dilompati oleh kuda dengan mudah. Beliau bermusyawarah juga. Ketika Hudaybiyah beliau bermusyawarah juga. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang lebih sederhana? Dengan keluarga beliau bermusyawarah juga. Sampai ada satu episode dalam riwayat Ibnu Umar, ketika itu beliau bertanya kepada Ibunda Aisyah, haddisina bi'ajab ma ra'aiti min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tolong kisahkan kepada kami wahai ibunda dengan sesuatu yang paling engkau anggap menakjubkan, engkau sangat berkesan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan ma ra'aitu min Rasulillahi, dikatakan fabakat bukaan syadidan. Maka Ibunda Aisyah ketika mendengar pertanyaan itu justru malah menangis dengan sangat keras ya, teringat apa-apa yang pernah dijalankan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sudah wafat. Maka beliau mengatakan, summa qalat kullu amrihi kana ajaban. Sungguh semua urusannya itu menakjubkan, semuanya menakjubkan. Ketika ditanya bagian mana yang paling menakjubkan, jawabannya apa? Semuanya menakjubkan, semuanya indah untuk dikenang. Ini kalau bapak-bapak istrinya ditanya seperti itu, kira-kira bagaimana nih? Kira-kira bagaimana pendapat istri bapak tentang, yang nanya orang lain ya, tentang suaminya? Kira-kira jawabnya begitu nggak kira-kira? Wah, suamiku semuanya hebat itu. Jangan-jangan malah enggak ya gitu. Nah, ini Ibunda Aisyah mengatakan kana kullu amri ajaban. Maka beliau kemudian mengisahkan satu kisah di mana ketika itu atani data lailatin wa qad dakhaltu firasi fadakhala ma'i hatta lasiqa jilduhu bijildi. Suatu malam Rasulullah mendatangi beliau, Ibunda Aisyah, dan sudah akan tidur bersama, sudah sangat dekat, sudah bersentuhan kulit mereka berdua. Lalu kemudian Rasulullah SAW meminta izin, ya Aisyah, i'dani li ata'abbad li Rabbi azza wa jalla. Wahai Aisyah, izinkan aku akan beribadah kepada Tuhanku. Dalam kondisi seperti itu, dan beliau Nabi, sudah sangat dekat ya. Kemudian beliau minta izin kepada Ibunda Aisyah, sehingga Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu hawaka. Ya Rasulullah, tentu aku ingin selalu dekat denganmu, tapi aku juga ingin engkau mendapatkan keinginanmu, yaitu apa? Beribadah. Maka faqama ila kirbatin fil bait fatawaddo'a minha summa qara'al Qur'an. Maka Rasulullah SAW kemudian bangkit, berwudu dan membaca Al-Quran dan melanjutkan ibadah. Jadi dalam hal yang paling apa? Sensitif ya. Dalam rumah tangga dengan istri beliau sudah sangat dekat,
Maka kemudian beliau minta izin untuk melanjutkan ibadah, untuk beribadah. Wahai Aisyah, izinkan aku beribadah kepada Tuhanku. Maka sampai kemudian Ibunda Aisyah mengatakan bagaimana menakjubkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi sudah dekat mau ibadah minta izin. Bagaimana kira-kira para suami-suami, bapak-bapak hari ini ya? Jangankan mau ibadah ya, mungkin mau apa-apa juga nggak minta izin kadang-kadang. Mau apa kira-kira Pak? Mancing ya kan? Mau goes mungkin, mau beli sesuatu yang mahal-mahal kadang-kadang nggak mau musyawarah. Ya, padahal mungkin di orang rumah kayaknya masih banyak urusan, masih banyak kekurangan, masih banyak tagihan. Bapaknya masih beli macam-macam tanpa musyawarah, tanpa izin maksudnya. Walaupun tentu izin di sini bukan berarti itu urusannya boleh tidak boleh, tetapi bagaimana menghargai. Kira-kira kalau Rasulullah SAW mau langsung beribadah ya bisa saja, boleh saja, itu baik saja. Tapi beliau memilih untuk meminta izin dalam arti menghargai. Maka disinilah penting ya kita tanyakan tadi kepada diri kita. Ya, kalau Rasul saja sama istrinya dalam hal seperti itu menghormati dengan bermusyawarah, minta izin bagaimana kalau aku beribadah ya, maka apalagi kita dalam keseharian tadi. Bapak tadi kan ya, ketika ada hal-hal yang memang kemungkinan besar itu akan mengganggu urusan rumah tangga, masalah keuangan, masalah waktu, masalah apapun, maka alangkah baiknya kalau bermusyawarah terlebih dahulu ya dengan anggota keluarga. Bukan sembunyi-sembunyi, bukan juga otoriter. Yaitu mengatur ya semuanya tergantung kepala keluarga misalnya, tidak membuka diri untuk mendengar pendapat-pendapat, maka sungguh itu jauh berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga ada contoh lain yang nanti ketika Idul Adha juga akan banyak dibahas ya. Musyawarahnya Nabi Ibrahim dengan Ismail yang waktu itu belum Nabi, masih kecil. Dalam surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Ketika itu Nabi Ismail usianya 13 tahun, 15 tahun. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Kira-kira kalau seandainya Nabi Ibrahim itu langsung tanpa perlu musyawarah misalnya, langsung mengatakan aku akan menyembelihmu, itu kira-kira orang nggak akan protes Pak, karena jaraknya itu sudah sangat jauh. Kalau mau otoriter, kalau mau langsung tanpa musyawarah, mungkin kita memaklumi Pak. Pertama, Nabi Ibrahim itu nabi dan beliau nabi yang ya Abul Anbiya. Nabi Ismail masih bocah. Yang kedua, Nabi Ibrahim kita itu bapak, Ismail anak. Nabi Ibrahim sepuh 93 tahun, Ismail 13 tahun. Dengan tiga hal ini yang jaraknya berbeda, kira-kira kalau langsung saja bilang aku akan menyembelihmu itu selesai Pak, rampung, orang akan memaklumi. Oh ya maklum wong bapak, oh ya maklum wong nabi, oh ya maklum wong jauh sekali, ngapain bermusyawarah dengan anak kecil, kira-kira begitu kan. Tapi ternyata fandur madza tara, beliau tetap meminta pendapat. Maka bermusyawarah itu adalah bukan sekedar meminta izin, tetapi menghargai. Nah, kira-kira Bapak ada nggak yang usia dengan anaknya seperti Nabi Ibrahim dengan Ismail? Enggak ya, paling Bapak dengan anaknya usianya berapa kira-kira, paling terpaut 30 tahun, 20 tahun. Tapi kadang-kadang menang-menangan ya. Kadang-kadang nggak mau musyawarah. Dalam banyak hal harus ini. Padahal bisa jadi anaknya sudah mempunyai pandangan-pandangan yang juga layak untuk didengarkan. Ya kalau anak 13 tahun ya, apalagi anak-anak sekarang mungkin sudah punya referensi, sudah punya gambaran kira-kira mau sekolah di mana ya, atau mau seperti apa, itu bisa diajak musyawarah. Fandur madza tara.
Jadi dalam hal-hal, bahkan ini wahyu Pak, ini perintah dari Allah. Itu saja Nabi Ibrahim masih berusaha untuk mengkomunikasikan ya. Tidak mentang-mentang ini pokoknya wahyu, ini pokoknya perintah, harus selesai urusan. Enggak. Beliau masih mencoba untuk mengatakan ya, fandur madza tara, sebagai ikhtiar untuk membuka komunikasi yang lebih baik dengan anak-anak beliau. Maka banyak sekali ya disebutkan tadi contoh-contoh bermusyawarah, tetapi sekali lagi ketika musyawarah itu digelar, sesungguhnya itu bukan berarti menjadi ajang membuka permusuhan, bukan menjadi ajang untuk sombong. Tidak boleh menjadi ajang untuk merendahkan. Tidak boleh menjadi kesempatan untuk merendahkan pendapat. Apalagi berbantah-bantahan. Sesungguhnya bisa merusak ukhuwah dan kekuatan. Kan dalam surat Al-Anfal 46. Walau fatafshalu wa tadhabari hukum. Jangan sampai kita berbantah-bantahan. Maka itu semua menjadikan kita gentar. Kekuatan kita hilang. Jadi bermusyawarah dalam urusan-urusan yang penting sekalipun harus mendahulukan ukhuwah, harus tetap menjaga ukhuwah, tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh merendahkan, ya, tidak boleh kemudian menghardik atau membuli. Dan yang jelas jangan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang ketika itu sudah ditetapkan, sudah diputuskan bahwa akan berangkat menyambut musuh di Madinah, sudah ada hasil musyawarahnya. Ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul awalnya ikut pasukan, ternyata di tengah jalan mundur. Dia tidak menerima hasil musyawarah. Alasannya apa? Pendapatnya tidak dipakai. Dia mengatakan, kenapa aku harus ikut pendapat anak-anak muda, anak-anak kecil yang nggak tahu perang? Jadi ini contoh Pak ya. Kadang-kadang orang bermusyawarah, begitu pendapatnya nggak dipakai langsung apa? Ya langsung mundur, langsung nggak mau taat, langsung minggir, atau bahkan langsung bikin musyawarah-musyawarah baru. Maka itu bukan adab yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan upaya kita untuk menghidupkan semangat musyawarah dalam keseharian kita, baik kita dalam keluarga kita maupun dalam masyarakat kita. Semoga Allah SWT memberkahi, semoga kita istiqomah hingga husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.